Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmala Nur. Perkenalkan, saya Nurul Yasmin. Di sini kami akan membuat video tentang materi informal dan formal wajib bidan. Selamat menyaksikan video dari kami. Baik, perkenalkan saya Nurmala Nur dengan NIM B2106023. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Kasmayani, SST MKEP. Di mana judul materi kelompok kami, kelompok 11, yaitu alur pendidikan formal dan informal wajib dalam kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur pendidikan formal wajib bidan dalam kebidanan. Nah, pendidikan formal wajib bidan ada beberapa jenjang yang harus ditempuh, yaitu mulai dari pendidikan D1, D2, D3, D4 atau S1 profesi bidan, serta harus dapat STR juga. Yang dimana dimulai dari D1 itu harus ditempuh atau lama pendidikan selama 1 tahun atau 2 semester. Nah, untuk D2 itu harus ditempuh selama 2 tahun atau 4 semester. Nah, untuk D3 itu harus ditempuh atau lama pendidikan selama 3 tahun atau 6 semester. Nah, untuk D4 itu harus ditempuh atau lama pendidikan selama 4 tahun atau setara dengan 8 semester. Nah, adapun untuk S1-nya itu harus sama juga dengan D4 selama 4 tahun dengan bobot semester 8 semester Hanya saja dua jenjang pendidikan kebidanan ini serupa namun tak sama. Nah, untuk D4 atau Diploma 4 kebidanan masuk ke dalam vokasi, oleh sebab itu pembelajaran lebih banyak ke praktik. Sebaliknya, jenjang S1 kebidanan lebih banyak teori dibandingkan praktik. Oleh sebab itu, bidan harus melanjutkan profesi bidan yang dimana lama pendidikan selama 1,5 tahun. Serta bidan juga harus memiliki yang namanya STR atau surat tanda registrasi yang disingkat dengan STR, merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dapat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan, serta dapat jika setiap tenaga kesehatan telah memiliki ijazah dan sertifikat uji kompetensi yang diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus ujian program pendidikan dan uji kompetensi. Ijazah diterbitkan oleh perguruan tinggi, peserta didik, dan sertifikat uji kompetensi yang diterbitkan oleh Dikti. Nah, standar kompetensi bidan ini diharapkan dapat menjadi acuan dan landasan bagi bidan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kebidanan yang terstandar di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, hal tersebut di atas yang saya jelaskan tadi, standar ini dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan kebidanan, baik pendidikan Diploma 3 maupun kebidanan maupun dalam kebidanan maupun pendidikan profesi bidan. Standar ini juga digunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian kompetensi bidan agar menyelenggarakan pelayanan dan pendidikan kebidanan dapat berjalan sesuai standar, maka diperlukan adanya persamaan persepsi dan pemahaman terhadap standar kompetensi ini. Untuk pemanfaatan standar kompetensi, bidan diperlukan adanya dukungan kebijakan dari berbagai pihak dalam sosialisasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan serta institusi penyelenggara pendidikan kebidanan. Itulah penjelasan dari saya tentang pendidikan informal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Yasmin dengan NIM B2106025 dari Prodi S1 Kebidanan semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan informal wajib bidan dalam kebidanan. Pendidikan informal wajib bidan ada 3. Yang pertama itu pelatihan. Nah, pelatihan ini dibagi menjadi 2. Ada APN, yaitu asuhan persalinan normal. Dan selanjutnya itu ada MU, pelatihan midwife update, atau MU merupakan salah satu pelatihan yang wajib diikuti oleh seluruh bidan sebagai syarat mutlak untuk registrasi atau perpanjangan STR atau surat tanda registrasi.
Dan yang kedua itu ada magang. Magang atau dikenal dengan sebutan internship adalah penempatan kerja dengan perusahaan atau organisasi yang memberikan pengalaman kerja dan keahlian baru yang dapat berguna untuk karir masa depan. Dan yang terakhir itu ada seminar. Seminar adalah suatu pertemuan yang bersifat ilmiah untuk membahas suatu masalah tertentu dengan prasarana serta tanggapan melalui suatu diskusi untuk mendapatkan suatu keputusan bersama mengenai masalah yang diperbincangkan. Contohnya itu seperti workshop prenatal yoga dengan gaya embal dan pijat ibu, dan yang terakhir itu ada seminar stunting. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.